Jika kamu menginginkan kemuliaan, tidak bisakah kakek memberikannya kepadamu? Tidak, kamu tidak bisa, jawab Alexa lugas. Jika aku kembali ke keluarga Geraldine, aku tidak akan bisa makan atau tidur. Aku akan merasa bersalah setiap hari menggunakan uang keluarga Geraldine, karena aku merasa seperti dicuri dan direnggut dari orang lain. Itu akan membuatku gila, kakek. Tidak bisakah kau membebaskanku saja? Apakah kamu semuak itu dengan keluarga Geraldine? Kemarahan mulai terlihat di wajah kakeknya. Sangat muak sehingga kamu tidak bisa tinggal sedetik pun? Ya, apa yang ditawarkan bajingan Leonard itu padamu? Dia telah memberi saya semua yang saya lewatkan. Hal yang kakek tidak pernah bisa berikan kepada saya, kata Alexa dengan suara tercekat. Bagaimana apanya? Martabat? Alexa menertawakan dirinya sendiri. Kakek, aku tahu tidak mungkin bagimu untuk mengabaikan anggota keluarga lainnya demi aku. Apakah kamu merasa kurang bermartabat dilahirkan dalam keluarga Geraldine? Kakeknya sedikit terkejut saat tangannya mulai bergetar. Aku yakin kamu sangat sadar apakah aku memiliki harga diri. Haruskah kamu menanyakan yang sudah jelas? Lakukan sesukamu. Jika suatu hari, kamu memutuskan untuk kembali ke keluarga Geraldine, lebih baik kamu bersihkan semua hubungan dengan industri hiburan. Aku tidak akan pernah menerima cucu menantu yang terlibat dengan hiburan, terlepas dari seberapa mampu dia. Kakeknya menyerah mencoba meyakinkan cucunya. Dalam hal ciri-ciri kepribadian, selain bakat alami dalam segala hal yang mereka lakukan, sifat keras kepala adalah sesuatu yang dimiliki oleh kakek dan cucunya. Kalau begitu, kurasa tidak akan ada tempat di keluarga Geraldine untukku. Alexa, beberapa tahun yang lalu kamu sangat menderita karena Justin dan bahkan dikeluarkan dari keluarga Geraldine. Lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Mata kakeknya memerah, kali ini karena seorang pria lagi. Dia berbeda. Bagaimana jika aku bersikeras agar kamu menyerah padanya? Aku tidak akan bisa melakukannya. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan bisa melakukannya. Aku bisa menyerah pada apapun, tapi jika menyangkut Kenzie, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Aku, bahkan kamu pun tidak, kakek. Saat Alexa berbicara, suaranya tegas dan kata-kata mengalir keluar dari mulutnya dengan cepat, tidak membiarkan kakeknya menyela. Setelah beberapa lama, kakek akhirnya menemukan suaranya lagi. Jika kamu harus memilih antara saya dan dia, aku tidak butuh keluarga Geraldine yang kosong, aku hanya butuh dia. Secara alami, kakek dan cucu perempuan itu ditakdirkan untuk berpisah karena hubungan yang buruk. Mereka hanya memiliki pendapat yang berbeda. Kakek Arifin mencintai Alexa, tetapi cintanya datang dengan harga mahal. Alexa secara alami diusir dari mobil. Setelah mobil hitam itu pergi, Alexa melihat Kenzie berdiri tidak terlalu jauh sambil memegang payung, menunggunya dengan sabar. Air mata Alexa mengalir tak terkendali dari matanya. Melihat ini, Kenzie segera melepas jaketnya dan membungkusnya, menariknya erat ke pelukannya. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Kamu punya aku. Alexa memegangi Kenzie dengan sekuat tenaga. Baru setelah dia dipaksa untuk membuat pilihan, dia menyadari bahwa Kenzie lebih penting baginya daripada apapun dalam hidupnya. Apakah kamu tahu betapa pentingnya kamu bagiku? Alexa bertanya di antara hujan. Aku tahu, jawab Kenzie dengan suara berat sambil mencium kepalanya. Tapi, kamu harus ingat, aku akan selalu mencintaimu sedikit lebih dari kamu mencintaiku. Alexa membenamkan kepalanya ke pelukan Kenzie saat air matanya jatuh ke sweater Kenzie. Pasangan itu berdiri di tengah hujan selama beberapa waktu sebelum Kenzie akhirnya berkata, "Ayo kembali ke hotel. Kamu bisa menceritakan semua yang dikatakan kakekmu kepadamu." Oke. Alexa menganggukkan kepalanya.
Kenzi melingkarkan lengannya di tubuh Alexa saat mereka kembali ke hotel. Dia merasakan gelombang emosi. Siapa yang menurut lelaki tua itu dia bully? Bahkan jika itu adalah seseorang dari keluarga Geraldine, bahkan jika itu adalah seorang orang tua, selama mereka membuat Alexa tidak bahagia, dia tidak akan membiarkannya berlalu. Emosi Alexa telah distabilkan dalam pelukan Kenzi, dan pasangan itu saling berpelukan untuk tidur berhadap-hadapan. Aku sudah meminta Nicholas untuk menunda syuting malam ini. Beristirahatlah. Alexa membenamkan dirinya ke pelukan Kenzi, menekan kepalanya ke dada Kenzi. Tidak perlu. Aku hanya akan tidur siang setengah jam dan kemudian aku akan pergi syuting. Oke, jika kamu ingin tidur siang, aku akan memelukmu dan membuatmu tetap hangat. Jika kamu ingin pergi syuting, aku akan menemanimu. Kenzi tidak memaksa Alexa untuk beristirahat, dia hanya memenuhinya setiap permintaan. Karena setelah mendengarkan percakapan antara Alexa dan kakek Arifin, dia mendapat ide bahwa Alexa telah mengalami masa kecil yang penuh rasa sakit dan penderitaan. Hambatan keluarga Geraldine, sifat mengendalikan kakek Arifin dan rasa bersalah dan ketidaknyamanannya sendiri, hanya memikirkan semua ini membuat hati Kenzi sakit. Jadi, 1 jam kemudian, syuting dimulai. Larut malam, setelah kakek Arifin kembali ke rumah keluarga Geraldine, asistennya segera memanggil dokter, menarik perhatian semua orang di keluarga. Arsi mondar-mandir dengan cemas sampai kondisi kakeknya stabil. Dia kemudian bertanya kepada asistennya, kemana kakek pergi? Mengapa penyakitnya tiba-tiba kambuh? Apa yang tidak bisa kamu katakan? Kakek sudah dalam kondisi ini. Arsi memiliki ekspresi yang sangat cemas di wajahnya. Kakek pergi menemui Nona Alexa. Asisten itu menjawab dengan jujur. Setelah mendengar ini, Arsi sedikit terkejut. Apakah kamu bilang kakek pergi mencari Alexa? Kakek bersumpah dia tidak akan pernah melihat Alexa lagi. Dia adalah cucunya, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya lagi? Kakek hanya mengatakannya karena marah. Arsi menyerahkan obat dan air kepada asisten dan berbalik untuk kembali ke kamarnya. Dia sudah menanggung begitu banyak, tetapi mengapa Alexa tidak menjaga jarak dari keluarga Geraldine? Dia sangat menyadari bahwa jauh di lubuk hati kakeknya, pilihan utamanya untuk seorang penerus selalu Alexa. Sayangnya, Alexa adalah putri seorang simpanan. Jadi, semua orang punya hak kecuali dia. Kakek, kamu membuatku tidak punya pilihan. Arsi mengepalkan tinjunya. Di dalam, dia tanpa sadar ingin Alexa menjauhkan diri dari keluarga Geraldine, sedikit lagi dan sedikit lagi. Adegan 182, babak 3, aksi. Ini adalah adegan antara Alexa dan sang atlet. Mengenai pengasuhan anak, sang atlet tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Di jalan berlumpur setelah hujan, Alexa menggendong anaknya dengan lemah ke arah sang atlet. Tapi ketika dia melihatnya, dia tidak hanya menyangkal mengenalnya, dia bahkan menolak untuk mengakui anaknya. Di depan kamera, Alexa menggendong anaknya saat senyum mencemooh muncul di wajahnya. Dia melihat ke belakang atlet dan berseru, "Anak saya jenius. Kamu akan menyesal tidak menerimanya suatu hari nanti." Wanita gila, saya seorang atlet. Saya tidak bisa punya anak. Saya masih harus memenangkan penghargaan dan menjadi nomor 1. Alexa memandang pria yang menghilang tanpa melihat ke belakang. Setelah berjuang sedikit, dia akhirnya ambruk di lantai. Dia benar-benar jenius. Di bawah langit malam yang kosong, yang terdengar hanyalah Alexa yang bergumam pada dirinya sendiri. Lulus. Nicholas berdiri dan berseru. Setelah berada di Indonesia cukup lama, dia telah mempelajari beberapa kata dan frasa yang berguna. Kali ini, saat dia memanggil, sepertinya tidak canggung sama sekali. Setelah pembuatan film selesai, Kenzi mendekati Alexa sebelum dia benar-benar keluar dari karakternya.
dan memakainya dengan jaket. Nyonya Alexa, ini waktunya untuk keluar dari karakternya. 2 adegan lagi dan syuting akan selesai. Alexa menghela nafas, tiba-tiba aku merasa akan merindukannya. Semuanya akan selesai besok. Kenzi mengawalnya keluar di antara lengannya. Malam ini sudah larut. Cepat kembali ke hotel dan istirahatlah. Kamu memiliki sesi syuting awal besok. Besok, kau masih ingat apa yang kau janjikan padaku kan? Tentu saja. Alexa menoleh dan menatap Kenzi. Dia juga terlihat cukup lelah. CEO Maha Kuasa ini telah berdiri di sini sepanjang malam karena dia terlepas dari cuacanya. Dia juga mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Memikirkan hal ini, Alexa tiba-tiba merasa hatinya sakit. Terutama ketika dia mengingat kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.